Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim al-hada nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anu sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, mudah-mudahan kebaikan, rahmat, hidayah Allah senantiasa mengiringi kehidupan kita, menaungi semua perjalanan hidup kita, sehingga kita pun mendapatkan bimbingan dari Allah sampai kita pun bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini saya menyampaikan bahwa Ramadan telah selesai. Ramadan akan meninggalkan kita. Sebulan kita ditempa dalam madrasah Ramadan, dalam tarbiyah yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Idul Fitri kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah manusia. Mudah-mudahan kita pun menemukannya. Kita mengambil banyak hikmah dari perjalanan Ramadan ini, yang mestinya seorang hamba menjadi hamba-hamba yang Allah inginkan dengan puasa ini adalah mereka-mereka yang bertakwa kepadanya. Maka tentunya harus kita pertahankan nilai-nilai takwa dalam kehidupan ini pasca Ramadan ini. Idul Fitri bukan kemudian segala menjadi boleh, menjadi bebas sebebas-bebasnya. Jika seorang mukmin, orang ingin jadi hamba yang bertakwa, justru sebaliknya. Harusnya perjalanan Ramadan dan tarbiyah Ramadan selama sebulan itu adalah sebuah bekalan dia untuk mengarungi kehidupan yang begitu banyak dengan rintangannya. Maka bekal takwa adalah bekal sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah firmankan Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah inginkan dari Ramadan, dari puasa itu. Maka selesai Ramadan, jangan sampai selesai segala-galanya. Usai Ramadan, maka bereslah kita seolah-olah mengabdi kepada Allah, beribadah kepadanya itu hanya di Ramadan. Itu yang disilahkan dengan hamba-hamba Ramadan, menjadi hamba Allah ketika saat di bulan Ramadan saja. Tapi kita bagaimana mengupayakan berusaha menjadi hamba-hamba yang Rabbani, hamba Allah yang betul-betul sujud patuh kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Itulah inti daripada Allah wajibkan kepada kita berpuasa, agar kita mendapat nilai Ramadan itu betul-betul mengkristal dalam kehidupan kita. Menjadi hamba yang bertakwa, bagi mereka-mereka yang jujur dalam kehidupannya. Karena kita ditempa ketika selama puasa, kita jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada orang lain, terutama jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya mubah, yang boleh selama puasa itu. Padahal Allah bolehkan. Karena Allah melarang ketika puasa, kita pun meninggalkannya. Sampai kita tidak mau ada satu tetes air ketika berwudu masuk ke kerongkongan kita. Harusnya seorang muslim yang mengambil ibrah dan pelajaran dari puasa itu jujur kepada dirinya, meninggalkan dari yang Allah mubahkan. Kita mampu, kita bisa. Apatah lagi harusnya seorang muslim meninggalkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kemaksiatan. Itulah kejujuran. Hikmah dari takwa bagaimana mendidik kita agar menjadi orang-orang yang bersabar. Hikmah dari puasa bagaimana kita menjadi orang-orang yang syukur. Hikmah dari perjalanan puasa itu bagaimana kita betul-betul memiliki sifat yang sensitif kepada kebaikan. Dan kita berusaha untuk mencintai kebaikan, mendakwahkan kebaikan ke orang lain. Itulah ketakwaan yang Allah inginkan, Allah harapkan dari perjalanan puasa selama sebulan itu.
Idul Fitri, momentum kita kembali kepada fitrah, kepada kesucian diri kita. Layaknya kupu-kupu yang selama sekian hari dia kemudian harus berpuasa. Ulat yang begitu menjijikan. Kemudian ketika berpuasa maka akan terlahir kupu-kupu yang indah menawan, yang sangat menarik perhatian. Itulah sejatinya seorang muslim, sejatinya seorang mukmin. Dan kita semuanya berhak seperti itu. Maka tarbiyah Ramadan bagaimana membentuk kita pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah, yaitu mereka-mereka yang tampil di luar dengan segala keindahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat membawa hati yang suci bersih, sehingga tidak ada ghil, tidak ada dalam hati kita kebencian kepada siapapun juga. Itulah Idul Fitri, momentum kita bermaaf-maafan kepada sesama kita, tapi yang terpenting adalah meminta maaf sama Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan yang kita lakukan selama puasa ini. Dengan segala roja dan khauf, dengan segala harap dan khawatir kita, bahwa khawatir ibadah yang kita laksanakan selama Ramadan itu ternyata Allah tidak menerimanya karena kekurangan kita, kecerobohan kita, kelalaian kita melaksanakan yang optimal dalam Ramadan itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar momentum Idul Fitri ini adalah momentum betul-betul pensucian jiwa, hati kita, bersih pikiran kita, sehingga menghadapi hari-hari berikutnya kita betul-betul optimis menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguhan, sehingga mudah-mudahan Allah pun memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah pun memberikan kepada kita hidayah taufiknya kepada kita selamanya, sehingga kita pun betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian Allah ridhoi kepada kita semuanya. Maka itu di kesempatan ini saya sampaikan, mudah-mudahan Ramadan ini sekali lagi Allah memberikan kepada kita nilainya yang dibawa setelah kita selesai dari puasa ini. Dan kemudian kita pun menjadi hamba-hamba yang fitri, hamba-hamba yang suci, hamba yang bersih dari segala sifat-sifat yang buruk. Kemudian diisi dengan hal-hal yang positif dari kita, dari akhlak-akhlak yang terpuji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali mengijabah, mengabulkan keinginan harapan kita. Kalian menjadi santri teladan, santri yang betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmunya bisa dibuktikan dalam kehidupan nyata kepada siapapun juga. Itu harapan kami momentum Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah SWT sekali lagi menerima amal ibadah kita selama Ramadan ini dan kembali kepada fitrah yang suci. Demikian yang disampaikan. Mudah-mudahan kata sedikit ini atau kata singkat ini menjadi penyemangat untuk terus mempertahankan bagaimana pasca Ramadan kita pertahankan nilai Ramadan tersebut. Barakallahu fikum jami'an. Hadanallahu wa ikum ajmain. Selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.